bersyukur dan selalu bertelut di hadapan Tuhan karena perlindungannya yang sampai hari ini kita masih diberi kesempatan dan diizinkan untuk bersama-sama berdoa bersama. Saudara yang terkasih, sebelum bersama-sama kita merasakan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami, baiklah marilah kita bersama-sama bertelut di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersama-sama dengan saudara kami seiman pada pagi hari ini bertelut di hadapan Tuhan untuk mengucapkan puji dan syukur terima kasih kami. Di dalam semalam kami telah Tuhan beri perlindungan dalam istirahat, dan pada hari yang baru ini Tuhan izinkan kami untuk membangun dan Tuhan menuntun kami untuk bersama-sama mensyukuri dan belajar untuk merenungkan firman sebagai landasan kehidupan kami. Kami mohon kehadiran Tuhan untuk memberikan bimbingan dan tuntunan di dalam kami merasakan dan belajar bersama-sama beberapa firman Tuhan untuk membangun kepercayaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Ibrani 4 dan Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan Ibrani 5 ayat 1 dengan perikop Yesus sebagai imam besar. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan Ibrani 5 ayat 1. Demikian difirmankan. Karena kita sekarang ini mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan menyimpan di dalam hatinya untuk dilaksanakan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih yang diberkati Tuhan, seperti pada pengakuan imam rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita. Jelas kita percaya pada hal ini karena iman bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya yang sebagai anak tunggal Tuhan untuk kita. Dan siapakah Yesus di mata iman kita? Siapakah Yesus di mata iman kita? Yesus Kristus adalah firman di dalam kekekalan. Yesus Kristus adalah bijaksana di dalam ciptaan alam semesta. Yesus Kristus adalah terang di dalam sepanjang sejarah. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala hidup. Yesus Kristus kepala di atas gereja. Dan saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah perubahan di dalam masyarakat dan kebudayaan. Yesus Kristus adalah Raja di dalam kekekalan
kerajaan Tuhan. Yesus Kristus terang di dalam Yerusalem yang baru untuk selama-lamanya. Karena itulah kita percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya imam besar yang satu kali dalam 1 tahun memasuki tempat Maha Kudus dari Bait Suci yang mempersembahkan kurban perdamaian untuk dosa seluruh umat. Tuhan Yesus adalah imam besar yang hanya satu kali untuk selamanya mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk umatnya. Tuhan Yesus adalah imam besar yang dipercaya guna realisasi rencana Allah. Sekali untuk selamanya mempersembahkan dirinya sebagai korban umatnya, sebab Yesus Kristus tahu dan mengetahui secara persis bahwa ia harus menerima demi terwujudnya keselamatan dunia, yaitu umat tebusannya oleh darah anak domba. Juga Tuhan Yesus disebutkan pula di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Yohanes 10, 11 sampai dengan 14, aku gembala yang baik. Yohanes 11 ayat 6, aku kebangkitan dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, aku jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 15 ayat 1, aku pokok anggur yang benar. Kalau kita membandingkan dengan yang di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh dari awal sampai akhir. Sepantasnya lah Tuhan Yesus sebagai imam besar. Di mana kita di dalam bicara tentang kekekalan dan hidup yang benar, di situ tibalah Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah kita dan menyapa dengan kewibawaan dan tenteramkan hati kita, serta mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Demikianlah wujud dari apa yang disandang Tuhan Yesus sebagai imam besar. Karena di dalam perbuatannya pelaksanaan untuk penebusan dosa, Tuhan Yesus tidak hanya sekali setiap tahun untuk persembahan korban mohon perdamaian pada Tuhan untuk umatnya, namun sekali berkorban untuk selamanya sebagai penebus umat penebusannya yang percaya. Kita bersyukur dan kita berterima kasih karena mempunyai imam besar di dalam keselamatan hidup yang kekal untuk selamanya, sehingga kami mendapatkan damai dan sejahtera di akhir zaman nanti. Demikianlah Tuhan memberkati. Marilah kita bersama-sama kembali di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami selalu bersyukur dan berterima kasih karena kami, Tuhan telah memberikan kepada kehidupan kami sebagai penolong kami, jalan perdamaian dalam kehidupan kami dengan Bapa. Imam besar kami, Tuhan kami Yesus Kristus, telah memperdamaikan kami dengan Tuhan. Kami merasa tersesat, kami merasa di dalam kegelapan, dan kami selalu ringkih di dalam kehidupan rohani kita. Namun kami percaya pertolongan Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami semuanya yang percaya, sehingga Tuhan mengirimkan imam besar untuk penolong kami. Kesempatan ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ampunilah dosa dan kesalahan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berilah ketenangan, kedamaian, berkat, dan perlindungan keamanan jasmani maupun rohani. Kami percaya bahwa semuanya itu Tuhan yang mempunyai kuasa dan indah pada waktunya. Berkatilah pada pimpinan bangsa negara kami, dari pusat sampai dengan daerah. Berkatilah Tuhan, mohon kekuatan,
mohon kejujuran, mohon rasa takut akan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami ini. Pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pencobaan karena bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, ataupun gempa bumi, kuatkanlah iman saudara-saudara kami ini dalam keadaan yang susah dihadapi. Berilah kekuatan, penghiburan, serta kedamaian di dalam hatinya, terutama sekali di dalam kesehatannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk petugas keamanan kami yang mengamankan bangsa dan negara kami, baik yang bertugas di dalam negeri, di dalam kota, ataupun mereka yang bertugas di perbatasan negara, ya Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan. Bila kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan. Kuatkan imannya, dan perlindungan di dalam kesejahteraan lahir dan batinnya, ditinggal tugas untuk bangsa dan negaranya. Kami juga berdoa untuk para petugas kesehatan yang saat ini Tuhan telah mengaruniakan beberapa hal, terutama kami telah mendapatkan vaksin untuk mengantisipasi adanya penyakit pandemi. Itu berterima kasih semua itu atas pertolongan Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk pelaksananya ini, sehingga kami merasa bersyukur agar segera mendapatkan kesehatan dan keamanan di dalam pergerakan kami. Kami berdoa dan kami juga mohon ampun, baik secara pribadi atau dengan saudara-saudara kami semuanya. Bila mana di dalam kami bersujud, berdoa, dan melaksanakan kehidupan kami hari lepas hari tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan kami untuk berdoa dan mengucap syukur. Amin.